Ayo salih. Setelah kita sedikit flashback tentang substansi dari hikmah pertama, lalu mulai dari hikmah ke-20, barangkali dalam hikmah pertama atau di bawah ada yang kurang-kurang paham, mulai diisi lagi dengan bahasa yang lain. Jadi jangan begini, jangan mengatakan wah hikmah itu kayaknya bukan. Kadang-kadang keomongan itu orang teka hati, keomongan iya itu orang ke hatinya. Karena kan takdir Allah itu perbedaannya bukan setiap hikmah, tapi setiap nafas. Makanya di sini ditutup ke hati atau ditutup ke nuayenan supaya lebih paham. Maka sekarang kita coba masuk ke hikmah ke-26, menjelaskan tentang perjalanan kita. Ingat bahwa perjalanan itu ada bidayah, ada nihayah. Ada bidayah, ada nihayah. Setiap ada awal, pasti ada akhir. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Bertemu untuk merindu, berpisah supaya dapat berjumpa. Jadi minta beres-beres. Karena apa? Ada bidayah, ada nihayah. Ada bidayah, ada nihayah. Nanti dari bidayah itu fal bidayah wal nihayah. Wal nihayah wal bidayah. Makanya ada bidayatul ula, nihayatul ula, bidayatul tsani, nihayatul tsani. Fal bidayatul ula hiya nihayatul tsani. Perjalanan kita itu ada perjalanan salik, ada perjalanan wasil. Ada perjalanan orang yang memulai, ada perjalanan orang yang sudah sampai. Kalau di dalam hikam itu gambarnya ke atas ke bawah, tapi ya sering temahi kalau ditulis saja atau tengah tinggali, maka dibuatnya ke sana saja. Al bidayah wan nihayah. Ini bidayatul ulan atau bidayatul salik. Ini nihayatul salik. Ini bidayatul wasil. Ini nihayatul wasil. Nanti di depan akan dijelaskan. Dapat mulai kena perjalanan. Kuma maksudnya kehela. Tinggali. Hikmah ke-26, mari sama-sama baca. Min alamatin najhi fin nihayah ar-ruju'u ila Allahi fil bidayah. Min alamatin najhi, tandanya di antara tanda-tanda orang yang akan berhasil, yang akan ditolong, yang akan sampai di nihaya pada akhirnya, ar-ruju'u dia harus sudah usul, ar-ruju'u dia harus sudah kembali kepada Allah fil bidayat pada saat memulai. Tandanya orang nanti akan sampai pada akhirnya, dari awal juga dia sudah kembali kepada Allah. Ciri jalan manorek tepi ka Gusti, itu memang tujuan awal hayang ka Gusti. Lain urang teh sabenerna mah hayang ka neraka, ngan tersesat di jalan yang benar. Tersesat jalan yang benar. Asal mau urang teh rek ngajak ulin ka maneh. Ai maneh keur ngaji. Ayo urang teh ge kiri nyuruh ngaji, ngobrol jadi resep. Ayo keur ngaji. Kumaha ya jadi nyasab ieu? Tersesat di jalan yang benar. Jadi bagaimana niatnya? Kalau niat awal kitanya ingin usul kepada Allah, maka kita terus akan
upaya bagaimana caranya supaya usul kepada Allah. Irama naik motor hayang nepi KPH atau tidak, maka apapun godaan dan belokannya akan terus dipaksakan untuk sampai ke sana. Beda aja, kemana lah yang ngabuburitin, kemana yang terame, ningang ditinggali ayat tukang dagang Cileungeuna temengko kalinya. Nggak sudah terina lain ke mana. Kalau kita datang ke sini belajar hikam hanya untuk iseng-iseng berhadiah saja, ya hasilnya tidak akan sampai. Karena likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia itu tergantung apa yang diniatkan. Kalau memang ujungnya ingin sampai kepada Allah, maka dari awal tujuan kita, diskresi kita, atau lamun dina Google Map mah ya tujuannya ya si tentukan gak salah, maka dia akan mencari jalan kemana nu panggajan ke Gusti Allah. Maka akan butuh kita ke dalam toriko, butuh bukan karena torekat, karena toriko dikatakan sebagai ausolil wasail. Kita berapa? Ilam anna dzikra min afdolil kurbat wa ausolil wasail. Dalam pembukaan sudah dikatakan afdolil kurbat, panggancang pangalus-alusna jalan ke ngadeukeutan Allah. Ausolil wasail, pang cepet-cepetna jalan mah hayang panggih jeung Gusti Allah. Makanya kita padukan ini pemahamannya. Dari awal dikatakan bahwa manhaj dalam tarekat itu adalah kecintaan. Bang, kapan abang pulang? Adik dah rindu dah bang. Sebentar lagi abang pulang sayang. Masih di tempat perantauan. Dek, karena abang tidak boleh mudik, abang niat pulang kampung saja. Besok abang pulang deh. Nah, dari malam harinya itu sudah nyiapin apa-apa. Dari Sukatrek Nolga akan bertemu dengan yang paling disayangi. Dia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Terus tegena cicing cara budak PK kota mau petinggi di sapatu itu. Oleh kemana ujang? Pantai kota isukan. Nya bisa temahi sapatunanya isukan aja. Diajaran di ayeuna. Undak awet teh mah geus dangdan di puting mula. Itu isukan teh belang. Saat dia melakukan perjalanan, apa dia mencari jalan yang paling jauh atau mencari jalan yang paling dekat? Paling dekat. Karena manhajnya hanyalah kerinduan dan kecintaan. Sudah ingin cepat berjumpa dengan zat yang maha dicintai, maka dicarilah cara yang paling cepat. Kenapa waktu kita mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, bahasa sopan katanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, biqat inazrina an syuyukhina wa masyayikhina, tanpa kita tanpa rasa hormat kepada guru-guru kita. Kenapa kita tujuannya tidak usul? Karena waktu ngaji ilmu alat ya nguruk alat deh. Ya, ingat ngaji alat enggak? Nahu sorok, mani bayan bade, tapi kakek mantek. Kumaha caranya ngawurukeun deui? Bukan bagaimana caranya alat ini menjadi alat supaya kita wusul kepada Allah. Bahkan kita lupa bahasa dalam Sulamul Munawwarah sudah membawa ma'rifat. Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari radhiyallahu anhu umur 21 tahun sudah jadi ahli mantik dan ahli wasilin Allah. Hebatnya para musyrik itu terus jadi para jin, jadi wali. Terus sudah jadi wasilin Allah. Dibahas akan sumusul ma'rifat kanyaho pengetahuan guys
bahasakeun marifat sekolah kumaha genre eta. Dina jurumiyah da teu katingalikeun ka marifatana cepat-cepat. Siapa itu namanya Syekh Imam Ibriti itu membuat nazaman filhani bil alhan itu sampai dikatakan makna domirsaan jeroan domirsaan. Jadi ngaji nahwi dikeun ngajeroan domirsaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngajeroan syahadat, orang mengucapkan syahadat Islam namanya. Orang mendalami syahadat iman namanya. Orang merasakan syahadat ihsan namanya. Terus dijelaskan anten dengan ngaji fikih nu aya teh kumaha carana ibadah make kana fikih bukan musul ilallah. Dari awal kita ngaji itu tidak ada dalam bidayahnya ini, tidak ada dalam bidayah itu bayangan untuk usul kepada Allah. Kepada ngaji pada ayat nu teu bikakeun naon kitu ngaranna kunaon masangkeun tah kolot goblok tuh. Wah ini sudah geun pokoknya dewe tah kolot di kapaksa henteu sih sebenarnya hanya kapaksa itu kaku. Saya kalau melihat perkembangan orang masuk pondok, walaupun saya mondok juga di luar dari dulu, tapi kadang suka di rumah di situ melihat. Zaman baheula mah nu datang teh santri kalong. Datang ka dieu teh yang jadi kiai, itu tahun 90 ke sana. Ngaji nangis ayaan, maca kitab nangis ayaan, biasa. Nah, orang kita tauhid fikih nangis kaeusi tasawuf adab nangis dididik. Sabab di tempat pengajian kalongna setengah poe, udah setengah peuting, di jam 5 terus asar, tapi ka subuh dengan isukna ka sakola, dengan lohorna dididik tika sore ku bapana jeung indungna dididik adab. Jadi datang ke seorang santri memang yang jadi kiai. Mulai dari tahun 90 sampai tahun 2000 lu datang ke jelema jadi santri. Terus rada tama santri kalongna dengan kurtikakeun Isa balik ke iman. Tahun 80 ka dieu. Ya mungkin di lembur-lembur mah aya kene nong kitu terus mulai rada jarang. Tapi ku kolot dididik adab, sholat, tahu dicapretan ku kolot. Jelema datang ke dia teh sopan, bapana ngomong budak tungkul gitu kan. Dipasrahkeun cium tanganna sae, sopan ka urang nase, ieu jelema hayang jadi santri. Tahun 2000 ka ieu. Ayeuna komo 2020 nu datang teh sato. Hayang jadi jelema gitu. Bapak nak diberikan siap kunaon air di pasatren kun sia. Nek siap air kada ngomong sia. Anjing eta bapakna di kieu. Kumaha dewe mah sato. Hayang jadi jelema. Bahkan aya nu geus kelas iblis. Hayang jadi sato, hayang jadi jelema. Kelas jahat. Kadang-kadang Pak pada di pasar nggak pernah kali abdi teh. Naon di bawah make narkoba, emang cek sia ing tempat rundah belum. Nunggu setelah di sekolahan aranus karena dipikir ka dia. Mohon maaf, Azainiyah bukan tempat sampah. Azainiyah bukan rumah sakit jiwa. Azainiyah bukan tempat pariwisata. Azainiyah bukan pos jodoh. Masa yang membuatnya. Nah, seperti itu. Jadi dari awal kita ngaji, mau ngaji ilmu apapun, nahwu, sorof, ma'ani, bayan, bade, makulat, wado, istiqoh, fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, ilmu tafsir. Ilmu saja bila tujuannya adalah al-wusul ilallah. Tujuannya teh hayang nepi ka Gusti Allah. Hayang latihan ceramah, lain hayang
awalnya dengan waktu menentukan perjalanan anak hayang usul ke Allah. Alhamdulillah ini peserta hikam. Nanti saat ibu bapak datang ke rumah mau mengajarkan apapun kepada tingkatan apapun, target awalnya adalah al-usul dari mulai anak PAUD. Anak-anak, tujuan kita adalah Allah. Allahu ghayatuna. Bahwa semua keindahan itu jelas anak. Ayo kita belajar menghitung. Nanti kan jadi pegawai bank, nanti kan jadi dokter. Guys dibawa ku kafir kamu. Paham Pak Bu? Bisa dipahami atau tidak? Para ustaz, para ajengan ngaji mingguan di lemurna, ingat target dan destinasi orang akhir kenawan usul ilah. Lamun ke awal itu ditentukan, kalau dari awal tidak ditentukan, maka di ujungnya mohon maaf kalau kita tidak menemukan. Min alamatin najib bin nihayah, nanti akan ditolong oleh Allah. Dan mual lebih kusarangan mual tidak kumahami. Oh lebih abika borok kamu aduh. Sayyidina Umar lebih ke Allah kusarangan ke ente kunyalamatkan manusia. Terus juga Imam Al-Ghazali sampai kepada Allah oleh sendiri tidak? Tidak, hanya membiarkan lalat hijau untuk makan di sana, di tempat mangsinya. Tadi sekelas Sayyidina Umar. Ayah tadi di mulut sekelas Umar. Hah? Atau Sayyidina Umar guys, Imam Ghazali ya tuh. Ghazali seperti itu. Aduh, sekelas beliau ini suara Rasul ke Allah. Nepi nanti ku Allah. Aduh, aneh kata. Karek ini, tapi kata akan joy selling. Ayo kakarek luar segede masuk asap pang nepi nanti ya gak Allah. Jangan bisa usuk ke mana di pantas. Karena pas kosaran hikam. Repot bro, malah makarek apal ucap. Hei. Jadi bagi yang belum menentukan destinasi kita pada kajian hikam, insya Allah kalau kajian hikam di Azainiyah ini dari awal kan sudah disampaikan bahwa tujuan belajar ini, tujuan hidup kita adalah al-wusul atau cacian begitu atau pohon dewa atau nggak disari berenang. Tujuan kita al-wusul ilallah. Tujuan kita izzatul Islam wal muslimin. Kan sudah disampaikan di bawah. Bukan ingin kebesaran diri sendiri, bukan ingin kelihatan berbeda dari orang lain yang tak tasawuf pun, tapi kita ingin sampai kepada Allah dengan cara apapun. Dengan cara banyak dia amal loba dia itu dengan cara apapun. Yang penting kita bisa sampai kepada maka tandanya orang yang akan ditolong oleh Allah dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah iya kadia kasem ya adalah orang-orang yang dari sejak awal memang sudah ingin kembali kepada Allah dalam hidayah. Substansi keberhasilan di akhir tergantung perjuangan di awal. Kalimat inti satu, an-najhu artinya selamat atau keberhasilan. Dua, an-nihayah penghujung. Yang ketiga, al-bidayah itu tahap awal. Masalah seorang sering terjebak dengan tipuan setan, ingin mencapai husnul khotimah yaitu baik di penghujung tanpa husnul bidayah baik di awal. Ia terlena menunggu kebaikan di penghujung tanpa memperjuangkan kebaikan di tahap awal. Padahal kebaikan di penghujung itu hasil daripada perjuangan di tahap awal. Dan